واجعلنا يا رب في سر الحفيظ من جميع البلايا وفي رزق المجيد من الذنوب والخطايا وإنك الأمل بذاتك وزدت في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وتجسل على هذا الحبيب المحبوب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وأهل دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun hadirin hadirat, segenap para jamaah sekalian yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar Shahibul Bait, keluarga besar Bapak Sahrial dan Ibu, anak menantu saudara semua. Bil khusus yang berbahagia Saudara Rahmat dan Ibu Sari, juga sahabat saya Bapak Mukhlis Sani, Ketua RW 013 Bapak Hadianto dan jajarannya, Ketua Mushola Al-Islah Bapak Muhai, dan juga guru kita Ustaz Haji Hasan bin Haji Amsir, dan semua yang hadir tidak tersebut namanya satu persatu karena sudah jam 9 lewat 10 menit. Saya akan akhiri jam 10 kurang 30 menit 20 menit ya kan? Dan iring doa buat semua, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan dapat berkah
Rajab dapat berkah Sya'ban, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Malam hari ini tentunya keluarga besar Bapak Rahmat dan Ibu Sari berbahagia, dan kebahagiaan itu kita diundang pada malam hari ini untuk berbagi rasa bahagia sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran dari putra Bapak Rahmat dan Ibu Sari yang bernama Uwais Fatih Muhammad. Kalau nggak salah ya, namanya seperti itu ya. Ya, kita doakan semoga anak yang baru lahir dari putra Bapak Rahmat dan Ibu Sari dan juga semua cucu-cucu dari Bapak Sahya dan semua dari anak-anak kita yang di rumah, ya, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Hari ini akikah atau malam hari ini, karena memang akikah menjadi tradisi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kata Rasulullah SAW bahwa bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kemudian dipotong pada hari ketujuhnya, kemudian dia diberikan nama dengan nama yang baik. Saya melihat namanya ini sebagai tafaulan. Tafaulan itu ada rasa optimisme mengambil nama-nama dari orang-orang saleh. Itu kalau kita lihat cerita Uwais Al-Qarni, saya yakin ini ngambil dari nama Uwais Al-Qarni. Betul Pak Rahmat ya? Aneh Pak Rahmat ya? Ini mengambil dari sejarah tabi'in. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, walaupun hidup di zaman Rasulullah, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Jadi syarat menjadi sahabat dua. Yang paling utama, beriman kepada Rasulullah, kemudian dia bertemu dengan Rasul. Jadi ketika beliau hidup, Uwais Al-Qarni pengen ketemu Rasulullah, pergi ke Mekah, kemudian bertemunya cuma dengan Siti Aisyah. Tidak bertemu dengan Rasulullah saat itu, cuma titip salam ya dari saya Uwais, padahal belum kenal Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian Siti Aisyah menyampaikan bahwa tadi ada seorang yang datang ke sini ya Rasul, mencari engkau. Rasul bilang itu adalah Uwais Al-Qarni. Di tangannya ada sebuah tanda. Maka ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, maka Rasul bilang, kalau engkau ke Yaman, maka jumpailah yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepada beliau. Kita bisa bayangin ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sekelas sahabat, tetapi Rasulullah tetap bilang kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni minta doa tabarukan. Numpang keluar aja deh, maaf ya, maaf Ustaz. Ada iklan, silakan iklannya jalan dulu. Jadi Uwais Al-Qarni ini begitu tingginya derajat di mata Rasulullah SAW, sebabnya karena bakti sama orang tua. Jadi waktu hidupnya itu Uwais Al-Qarni cita-cita pengen pergi haji orang tua saya. Tuh niatnya. Ya, cuman karena nggak punya duit, bukan orang kaya, itu tiap hari dalam satu riwayat itu
keledai dipanggul. Jadi keledai itu digendong sama dia naik ke bukit, turun lagi naik ke bukit lagi. Dalam satu riwayat harum. Tujuannya apa? Pengen gendong mak ibunya dari Yaman ke Mekah. Pengen pergiin haji, digendong emaknya itu sampai kepada Ka'bah Baitullah. Bahkan Uwais Al-Qarni disebut dengan orang-orang udah gila. Dia bilang nggak waras tuh. Kenapa? Ya begitu. Kadang karung digendong, kadang keledai digendong. Tujuannya apa? Supaya badan ini kuat untuk menggendong orang tuanya sampai ke Mekah, Ka'bah Baitullah. Sampai-sampai ketika meninggalnya Uwais Al-Qarni, itu yang datang ribuan orang. Padahal orang situ tidak begitu kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini Rasulullah bilang huwa ahlus sama. Dia adalah orang langit. Jadi di dunia nggak terkenal, tetapi di langit disebut-sebut namanya ahlus sama. Saya juga takut di sini nanti ada orang langit. Tolong langit. Ya. Makanya kita juga nggak boleh nyangka orang sembarangan kalau orang rada-radanya aneh. Kalau kata orang santrinya majnun, jadab gitu, majnun. Takutnya wali kagak gokil. Ya. Ini, ya kadang kita juga memang ketika ada pengemis datang segala macam dan sebagainya, kita nggak boleh suzon. Bisa jadi dia Nabi Khidir yang datang ke rumah kita, yang Allah kirim sebenarnya pengen menguji kita. Kita ini sifat kita, akhlak kita kayak gimana. Lagi-lagi bahwa hidup kita adalah ujian. Sama ketika Allah berikan kita seorang anak, seorang bayi, ataupun harta yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya ini adalah ujian. Hidup kita ujian, mati kita ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kepada kita hidup, Allah ciptakan kita mati, yang tujuannya adalah liyabluwakum. Allah pengen menguji kita semua, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik? Ahsan amala, yang amalnya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak yang Allah berikan kepada kita, Nabi bilang bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrahnya bagus sebenarnya. Atau dalam bahasa yang lain bahwa potensi keimanannya, Islamnya sudah Islamnya. Makanya kalau ada orang yang memang Islam kemudian dia kafir, atau dia kafir kemudian Islam, sebenarnya bukan masuk Islam, tapi dia kembali kepada keislaman. Karena setiap bagian lahir itu ketika 4 bulan Allah tiupkan ruh. Maka ketika 4 bulan itu kita ditanya semuanya itu oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kita semua jawab tuh di ruh ibu kita tuh, di perut kita jawabnya apa? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu di situ ada nilai tauhid. Semuanya kita sudah bersaksi kita Islam. Cuman ketika orang itu dilahirkan seorang bayi, maka Nabi bilang fa'abawahu, maka bergantung dari kedua orang tua. Yuhawidanihi, kalau orang tuanya orang Yahudi, dia akan Yahudi. Au yumajjisanihi, atau menjadi orang Majusi. Au yunassiranihi, atau menjadi orang Nasrani. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kakek nenek moyang kita semuanya adalah orang Islam. Sehingga kita ketika lahir, yang fitrah kita sudah Islam, kemudian disejatikan lagi menjadi Islam. Kenapa? Karena memang ketika kita bayi atau ketika kita dalam kandungan, kita semuanya sudah Islam. Jadi alhamdulillah. Nah, bukan saja Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, tapi lingkungan juga sangat berpengaruh. Potensi anak kita akhlaknya bagus apa enggak.
Ini kewajiban orang tua nih. Bahwa anak yang diberikan nikmat tapi juga amanah. Dan itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Kita sebagai bapak punya anak. Ya. Nih, ini semua bapak-bapak nih. Ya. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah anak-anak kita nih. Yang belum nikah juga nanti bakal punya anak insyaallah. Ya, semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah bagaimana tentang anak-anak kita. Al-Quran menyebut anak itu 3 bagian. Nih, Al-Quran menyebut tiga bagian. Yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu, semuanya akan menjadi ujian. Fitnah itu di mana ujian? Kita bisa mana kalau ujian kita? Ya. Anak kita bagaimana, pendidikannya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Kita akan diuji oleh Allah dalam keseharian kita sehari. Kalau memang pendidikannya bagus, maka ujian yang dihasilkan anaknya insya Allah menjadi baik. Tapi kalau tidak, maka pasti anaknya tidak menjadi baik. Yang kedua, sebenarnya yang jangan. Innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Sesungguhnya hartamu, anakmu, dia akan menjadi musuh. Kita nggak pengen nih. Kita nggak pengen ketika kita nanti yasjurun nasu astatan liwurau a'malau. Ketika kita hadir di hadapan Allah di hari kiamat nanti, berjejer-jejer kita ngeliat amal ibadah kita, ternyata hisab kita nih banyak bergantung dengan amanah anak-anak kita. Dan anak kita nuntut, ya Allah, saya tidak dididik, saya tidak diajarkan, saya tidak dibilangin sembahyang, saya tidak dan sebagainya. Itu paling ngeri. Makanya al-yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sa'anun yughni. Semua nanti akan lari. Kenapa? Takut dituntut masing-masing. Karena masing-masing kita akan sibuk dengan urusan kita, apalagi dengan urusan orang lain. Anak jadi musuh. Alhamdulillah. Summa. Alhamdulillah. Ayo nih, ya. Kalau kemarin kita dengar orang bawa parang, begal di mana-mana, ternyata di Kebon Baru udah ditangkap. Ini sekedar informasi aja nih ya. Kita kali nyadar, ya. Anak-anak tanggung umur 15, 16, 17 tahun berkelompok di Kebon Baru, udah siap-siap bawa parang gede-gede banget. Mau ngapain coba? Ngapain mau bawa parang coba? Kalau nggak awalnya dia mabok, dia minum, kemudian dia jadi begal dan sebagainya. Dulu kita dengar di Tangerang, di Bekasi, sekarang udah di kampung kita. Ini biar pada melek nih. Belum lagi yang narkoba, belum lagi yang macam-macam, gitu kan? Belum lagi yang baru diculik ya. Ini ayo waspada, ya, jangan sampai nanti terjadi di antara kita na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah yang ketiga yang kita inginkan, ya, anak kita menjadi penyejuk hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kita penginkan. Ya Allah, yang akan Kami berikan kepada kami istri, anak-anak kami yang qurrata a'yun, yang hati kita tuh enak kalau ngeliatin. Sembahyangnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, taatnya bagus sama orang tua bagus. Anak sekarang cium tangan sama orang tua udah kayak teman salaman. Ya, jadi kalau orang tuanya nggak ajarin terus menerus tuh. Ya. Kalau orang tua kita dulu kalau ngajarin cium tangan katanya supaya medok. Tahu medok? Kalau gaduh-gaduh karetnya dua tuh. Disuruh begini cium tangannya nih. Tuh. Disuruh gitu tuh. Sekarang ada juga yang pakai begini. Tuh begini. Nah, orang-orang ini kadang suka kita lihat sama orang tua ini kadang salamnya begini doang gitu. Itu sebenarnya nggak ada gitu. Ya, sama
masih oke lah, ya. Tapi sama orang-orang tua, apalagi sama orang tua sendiri, itu kita nggak boleh salaman. Dan kalau nggak diajarin, itu anak-anak kita akan seperti itu. Kenapa? Lagi-lagi ilmu yang dia dapat karena kebanyakan dari Mbah Google. Tahu Mbah Google? Mbah Google. Nih, YouTube. ya sekarang anak sudah kena penyakit namanya nomofobia. Nomofobia itu tangannya nggak bisa lepas dari handphone. Sampai makan keganggu, sampai ngaji keganggu, sampai sholatnya keganggu. Kenapa? Karena nomofobia. Dompetnya ketinggalan dia nggak masalah. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, ada perasaan kayaknya ada yang hilang, ada dia gitu. Ini gimana gitu? Pernah ngetes gak seharian nggak bawa handphone? Pernah ngetes gak seharian nggak pegang handphone? Pasti belum bisa. Ya, coba deh sekali-kali. Hulu itu melepas coba. Ya, karena kalau didiamin terus handphone ini akan ada di hati. Dan anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita nggak bisa hulu tuh. Kalau udah nggak bisa lepas dari handphone anak-anak kita, udah kena penyakit nomofobia. Emosinya lebih tinggi deh kalau diambil. Dibilangin dia marah. Kenapa? Itu nggak kalah dengan narkoba nih. Kenapa? Sudah nyandu, sudah keranjingan. Kalau yang dilihat yang baik-baik, coba kalau yang dilihat pornografi, porno aksi, otaknya terkontaminasi. Waduh, sekarang ini lagi-lagi kita sebagai orang tua punya amanat, ya punya amanat bagaimana mendidik anak-anak kita supaya anak kita menjadi qurrata a'yun. Maka tadi ayat yang pertama yang saya baca, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kita dustai? Semua udah dikasih sama Allah. Panjang umur, sehat, duit, semua keluarga, persahabatan, teman, semua kita dikasih. Tinggal di Indonesia enak banget. Panas juga kagak, dingin juga kagak. Coba tinggal di Eropa, musim salju, giginya pada ompong semua. Coba tinggal di Afrika semuanya kepanasan. Kita tinggal di Indonesia, luar biasa. Pokoknya semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, tinggal kita syukuri, tinggal kita kelola sebaik-baiknya. Jadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh, yang ingat kepada kedua orang tua, yang selalu membacakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ini yang bisa sampaikan sesuai dengan tadi, ya cukup 20 menit. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Kita doakan Uwais Fatih Muhammad bin Rahmat Ramdan, ya semoga Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa kita dilindungi, kampung kita dijaga. Mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadatullah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ومولانا الفاتحة ومنزل الفاتحة افتح لنا قبل الخير واجعلنا والخالدين من أحسن على الخير يا فارج الهم لا نسوى الهم ومن عبده يغفر ويرحم يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت